على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang kami hormati Bapak kepala sekolah beserta staf dan para asatidz atau para guru sekalian, pada siang yang berbahagia ini walaupun dalam kondisi yang Masya Allah, kalau siang itu termasuk juga kepada red light gitu ya, tapi mudah-mudahan pada kondisi siang ini tidak menyurutkan saudara kita untuk sama-sama mengkaji ajaran-ajaran yang telah dilakukan oleh Allah dan juga Rasulnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kajian kali ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Fatihah ayat ke-6 dan ayat ke-7. Ya, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Saya kira kalau membahas ayat ini, Bapak Ibu sekalian sudah sangat sering membaca surah Al-Fatihah, wabil khusus ayat ke-6 dan ayat ke-7. Tidak kurang kita membaca ayat ini minimal standar satu hari 17 kali. Ini menunjukkan ikhwatul iman bahwa betapa pentingnya surah ini dan juga doa ini, sampai kemudian Allah mengajarkan kepada kita minimal sampai 17 kali. Barangkali ibu-ibu karena sudah hafal, bapak-bapak sudah hafal, tidak perlu buka mushaf pun nggak apa-apa. Ya, saya yakin untuk menguji keislaman seseorang, cek aja Al-Fatihah. Baik ikhwatul iman, Al-Fatihah ini merupakan salah satu surah yang diberi gelar oleh para ulama dengan Ummul Quran, selain dengan nama-nama yang lain. Ummul Quran secara bahasa artinya adalah ibu Al-Quran, Al-Quran. Kenapa? Ikhwatul iman, karena para ulama setelah menganalisis bahwa Al-Fatihah ini adalah ibu dari Al-Quran, dan seluruh ayat semuanya dari Al-Baqarah sampai kemudian An-Nas semuanya menuju ke mana? Menuju ke Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu kita bahas tentang tauhid. Dari lafaz basmalah kita memohon keberkahan. Di sini menunjukkan bahwa kita memohon kepada Allah, dan sosok yang dipinta dan tempat bersandar seseorang, maka itu adalah ciri dari seorang iman. Dan disinilah tauhid. Bahkan digambarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Allah menggambarkan dialah yang mengatur dan mengurus alam semesta. Di sini Allah masih menggambarkan pribadi dia sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta ini. Kemudian Allah di ayat ketiga menggambarkan Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah memberikan rahmat kasih sayang dia kepada seluruh makhluk termasuk orang-orang kafir. Sedangkan Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja. Dan di sini masih membahas tentang tauhid. Kemudian Malik Yaumiddin di sini pun masih tentang tauhid, bahwa Allah akan menjadi, bukan akan, maka sampai sekarang pun Allah itu adalah raja, dan terkhusus lagi Allah akan menjadi raja di hari Adi dan Adain dekatnya. Dain itu hutang, din itu pembalasan, karena hutang itu harus harus dibayar. Nah nanti ada pembalasan, ada di mana Allah yang akan jadi raja. Ayana kan menuju rame Verdi Sambo, pembalasan. Maliknya itu masih hakim. Nanti yang akan jadi raja untuk memutuskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatul iman, dari basmalah semua ayat itu merujuk ke Al-Fatihah ini semuanya.
Dan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pernyataan komitmen pribadi bahwa kita akan beribadah kepada Allah dan akan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita bahas kemarin tentang ujub, bagaimana menghancurkan ujub adalah meningkatkan tawakal kepada Allah. Setiap ayat itu pasti membahas tentang na'budu, beribadah. Makanya di dalam Al-Baqarah sampai akhir kita dituntut cara bagaimana beribadah, bagaimana sholat, bagaimana zakat, itu rujuknya Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah itu prinsipnya bahwa ibadah yang kita lakukan, zakat, sholat, semuanya na'budu hanya kepada Allah. Bahkan penegasan siapa? Perkataan Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu baliknya ke iyyaka na'budu. Nah, kemudian ikhwatul iman di ayat 6, 7 ini juga selain membahas tentang doa paling penting juga membahas tentang apa? Tentang sejarah umat manusia, wabil khusus di situ ada umat Nabi. Dan kita akan bahas umat apa saja yang ada di ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini. Dan sekarang kita akan bahas bersama-sama. Ikhwatul iman rahimakumullah, kenapa saya membahas ayat ini dan juga penting juga nanti untuk refleksi kita sebagai pengajar dalam hal membina pribadi dan juga membina umat. Kita mulai kaji pada ayat ke-6. Allah memulai dengan kata ihdina. Ihdina. Yang kita biasa terjemahkan ihdina itu apa, Ikhwatimah? Apa? Tunjukkanlah kami. Oke, kita cek ya ikhwatul. Kalau sekarang bagi ikhwatul iman yang sangat ingin berusaha memahami Al-Quran, sangat rekomendasi untuk yang pertama, kalau belum punya rezeki untuk membeli kitab, bagusnya kitab yang langsung berbahasa Arab. Kalaupun tidak berbahasa Arab, sekarang sudah ada yang terjemahnya, Ibnu Katsir. Dan tafsir yang lain sudah banyak yang diterjemahkan. Bahkan sekarang aplikasinya sudah ada, sangat direkomendasikan untuk di-download. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan mulai dari kata ihdina. Menariknya ikhwatul iman, pada ayat ini Imam Ibnu Katsir lebih setuju untuk menafsirkan kata ihdina itu bukan kepada makna tunjukilah kami, berikanlah kami petunjuk. Padahal kalau kita cek di ikhwatul iman, ihdi itu dari kata huda atau hidayah, petunjuk. Tapi beliau justru memaknai ihdina bukan dengan kata petunjuk. Dan mulai beliau punya argumentasi, tafsir. Nah, justru Imam Ibnu Katsir menafsirkan kata ihdina bukan kata ya Allah berikanlah kami petunjuk, tapi berikanlah kami dua hal. Yang pertama, taufiq. Yang kedua, al-irsyad. Ini main pentingnya. Lupa apa bedanya antara hidayah dan taufik? Kita suka dengar ya, mubalik di akhirnya wabillahi wal hidayah. Berarti kita akan kaji nih. Wabillahi taufik itu sebetulnya potongan. Potongan dari apa? Potongan dari sebuah doa. Namun dipanjangkan atas nate Allahumma ini as'aluka taufiqi wal hidayah. Ayo,
Panjang nama. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu taufik dan hidayah. Dan disingkat wabillahi, ya Allah sehingga Allahna wabillahi taufik wa hidayah. Atas nama sami, atasnya ya Allah kami memohon kepadamu taufik dan hidayah. Jadi membalik mengakhiri ini artinya memohon apa? Taufik dan hidayah. Nah, kenapa justru beliau tidak menafsirkan ihdina, ya Allah berikanlah kami petunjuk, tapi lebih memilih kepada mana taufik? Yuk kita kaji. Ihdina ikhwatul iman yang berarti al-hidayah. Al-hidayah di dalam Al-Quran kata al-hidayah itu memiliki makna petunjuk. Dan di dalam beberapa ayat, silahkan ikhwatul iman dibuka surah Al-Balad, ya, surah Al-Balad di sana. Saya tidak tahu ayatnya berapa, tapi ada ayat yang berbunyi Fahadainahun najdain. Najdaini Ikhwatul iman, perhatikan ayatnya. Fahadainahu, kata Allah, kami memberikan petunjuk kepada manusia an-najdain, dua jalan. Apa jalan itu? Para ulama berbeda pendapat, tapi merujuknya semua bisa digabungkan. Yang pertama, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka, atau al-haq, kebenaran dan kebatilan. Yang al-haq nantinya ke surga, kebatilan nantinya ke neraka. Sama sebetulnya bisa digabungkan dua-duanya. Jadi ikhwatul iman, Allah tuh memberikan pilihan kepada manusia. Silakan mau ke neraka atau ke surga. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, hidayah itu sifatnya umum. Ya, Allah memberikan jalan. Ini ada jalan neraka, ini jalan surga, dan dua-duanya masing-masing ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensi di mana ketika seseorang mengambil jalan tersebut. Jadi kalau hidayah itu hanya sekadar memberikan petunjuk. Dan sekali lagi, kalau hidayah sifatnya umum. Ikhwatul iman, yakinilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada umat manusia. Kalau tidak salah, bisa dilihat nanti ikhwatul iman apakah di Al-Baqarah ayat 38 atau ayat 37. Ya, ada ayat yang berbunyi qulnah bitu minha jami'an. Kami berfirman, Allah berfirman, ihbitu kepada Nabi Adam, ihbitu, turunlah kamu dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, barang siapa yang mengikuti petunjuk kami, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan ketakutan, dia tidak akan kesedihan. Ini poin penting. Jadi ikhwatul iman, pada dasarnya Allah itu kepada manusia sudah diberikan petunjuk semuanya. Petunjuk itu berupa apa? Satu, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Nabi. Kemudian kalau di zaman kita ada kajian di masjid-masjid sudah terbuka. Sekarang bahkan ada WhatsApp. Di WhatsApp ada yang masang status kebaikan-kebaikan, benar nggak? Ada di YouTube. Sekarang hidayah banyak nggak? Sangat banyak. Dan itu dari Allah semuanya. Petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan-jalan itu. Nah, artinya ikhwatul iman, kalau Allah kita memohon petunjuk dari Allah, kita sudah dikasih petunjuk sebetulnya. Sudah dikasih petunjuk. Namun justru Imam Ibnu Katsir memilih kata ihdina kepada taufik. Loh, kok apa bedanya taufik sama hidayah? Mohon maaf ikhwatul iman, saya akan berikan perbedaan. Contoh, misalkan kita akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah bernama A. Anggap ini daerah yang belum terjamah oleh kita nggak tahu. Bahkan tempat ini tidak bisa dikejar melalui proses pakai Google Map atau dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita akan ke daerah A,
Kemudian kita bertemu dengan seseorang. Ada seseorang yang bertanya, ya, seorang ini kita kasih beri nama lah, misalkan ini B. Kita bertanya kepada si B ini, Pak, hari lokasi A di mana? Cek si B teh, oh teraswe lurus gini. Bari jeung orang kamu manggil muka terus lurus teh. Itu apa gitu ya? Aya belokan, aya naon aja saja mana gitu. Nyebutkeun terus caket gitu. Geus kieu yang caket teh. Geus kalau kieu. Padahal jauh kan cek kurang mah jauh, cek kemarin makan caket. Tapi bedakan dengan yang C, Pak. Yang C, ada pertanyaan, Pak, ada lokasi A paling mana? Maka dijawab, kata si C, oh paling itu, tos bios, dijajakan kucing kuning dekat itu di sana. Yang si B, Pak, ini kita sebutnya hidayah. Dia memberikan petunjuk, terus ono, gitu. Terus lurus. Dia berikan petunjuk. Kalau taufik, bukan hanya diberikan petunjuk, tapi kita diantarkan sampai ke lokasi. Itulah yang disebut dengan. Maka orang yang mendapatkan hidayah belum tentu memperoleh, belum tentu nyampe. Ya kudu nanya deh kan. Tapi orang yang dapat taufik, dapat hidayah nggak Pak? Bisa dipahami wajib. Jadi yang dibutuhkan oleh kita sejatinya bukan sekedar hidayah, betul hidayah kita butuh juga ikhwatiman untuk bagaimana cara kita melangkah dalam hidup ini gimana gitu. Tapi yang dibutuhkan yang paling penting oleh kita adalah at-taufiq. Sekarang kita akan bahas makna ihdina yang berarti kepada taufik. Saya izin menghapusnya teman-teman ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan taufik? Taufik ini dari kata wafaqo, yuwafiqu, ya. Taufik. Ini di bahasa Arab ikhwatiman. Dari kata wafaqo. Wafaqo sendiri artinya cocok. Cocok. Wafaqo itu apa artinya? Cocok. Kalau pakai kata kerja yang menggunakan tasdid itu pakai ibuhan, Bang. Di bahasa Arab salah satunya ada yang disebutnya mujarrad. Kalau mujarrad itu kata dasar tambah ibuhan. Ada mazid. Kalau mazid itu artinya ibuhan. Udah pakai mu'an salah satunya. Kalau wafaqo artinya cocok. Kalau wafaqo membuat cocok. Jadi wafaqo itu ikhwatiman wafaqo yuwafiqu taufiqan, yaitu Allah memberikan anugerah berupa hati seseorang merasa cocok dengan petunjuk itu. Sekali lagi, apa itu taufik? Taufik itu adalah perasaan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cocok dengan hidayah itu. Itu yang namanya taufik. Makanya ikhwatiman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan", jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, ista'malahu. Allah akan mempergunakan orang itu. Allah akan menggerakkan orang itu. Maka sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah menggerakkan orang itu? Bagaimana Allah menggunakan orang itu? Di antaranya kemudian Rasulullah menyampaikan, "Yuwaffiquhu li'amalin shalihin." Orang itu akan dijadikannya cocok terhadap perbuatan amal soleh. Allah akan membuat dia merasa cocok terhadap amal-amal soleh. Jadi benar upami dijalmi atau beres kajian, jelas dia keterangan dan dia terdorong untuk melakukan amal soleh. Dia bukan hanya dapat hidayah, tapi dia diberi taufik oleh Allah.
kajian tentang pentingnya baca Al-Quran. Setelah itu dia jadi semangat untuk mengkaji Al-Quran, maka dia udah dapat taufik dari Allah. Tapi kalau ada orang kajiannya udah ngaji pembahasan tentang Al-Quran, tapi dia tidak terdorong untuk mengkajinya, dia baru dapat hidayah, belum mendapatkan taufik. Maka yang paling kita butuhkan yang mana sebetulnya, Pak? Taufik. Hidayah penting nggak? Sangat penting. Ya, di mana taufiknya hidayah juga ada. Nah, jadi inilah yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Dan saat ini di Fatimah saya pun menerjemahkannya. Tidak, ya Allah, bilang kami, ya Allah berikanlah kami taufik. Yang argumentasi setiap orang bahaya ya. Di bab wakaf ibtidah saja di Fatimah, di dalam wakaf ibtidah saja itu terjadi perbedaan. Termasuk mushaf Indonesia berbeda dengan mushaf Madinah dan Mesir. Makanya kalau saya sekarang pakai mushaf Madinah dan Mesir, karena tidak cinta produk Indonesia ya. Kalau bab agama, contoh sederhana Pak, ada yang bawa mushaf nggak Pak? HP bawa nggak Pak? Ada HP ya? Coba dibuka Al-Baqarah ayat 121 Pak. Bapak Ibu, mana? Pakai googling bisa? Di googling Al-Baqarah ayat 121. Boleh di googling. Ini sederhana aja, sekilas saja Pak ya, untuk nyoba Al-Quran. Al-Baqarah ayat 121. Baik, saya izin tulisannya dulu ya, Fatimah. Sudah ada yang dapat? Ada? Ada? Ibu sudah ada? 121? Ada? Oke. Ada tanda wakaf di mana Ibu yang sudah? Mana? Tilawati ya? Oke, saya bacakan ayatnya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Berhenti di situ kan? Kemudian ulaika yu'minuna bi. Betul. Situ berhentinya. Baik, kita akan bahas Bu. Saya akan terjemahkan alladzina atainahumul kitab, orang yang diberikan Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Kemudian ulaika yu'minuna bi, mereka itulah yang beriman kepada Al-Qur'an. Nah, itu bagaimana? Mohon dipahami di dalam bahasa Arab, tidak boleh dipisah beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh dipisahkan antara sifat dan mausuf. Apa itu sifat mausuf, Pak? Yaitu ada sifat dan yang disifati. Contoh, as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat adalah jalan, al-mustaqim adalah yang lurus. Al-mustaqim namanya sifat, sirat namanya yang disifati. Yang disifati disebutnya mausuf. Ini tidak boleh dipisah dalam Al-Quran. Misalkan Pak, ihdinas siratal mustaqim. Misalkan ada yang salah setor ke saya, mustaqim, membaca qaf dengan kaf. Kata saya, oh salah Pak. Maka kemudian langsung dibetulkan al-mustaqim siratal. Nah, nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Tidak boleh dipisah antara sifat mausuf. Kalaupun mau diulang, dia harus dimulai dari as-siratal mustaqim. Paling minimal, yang paling bagus ya dari ihdin. Bisa juga Pak? Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga, mohon maaf, ikhwatul iman, tidak boleh dipisah antara kalimat menerangkan dengan kalimat yang diterangkan. Di bahasa Indonesia suka ada ya, kalimat menerangkan dan diterangkan. Rumah itu jauh, maka rumah adalah kalimat yang diterangkan. Kata yang diterangkan oleh kalimat yang jauh menerangkan. Nah, di dalam bahasa Arab pun ikhwatimah tidak boleh dipisah antara apa? Antara kalimat yang menerangkan dengan yang diterangkan. Nah, di ayat ini ikhwatul iman, apa yang salahnya? Mereka yang diberi Alkitab membacanya dengan benar. Nah, ini disebutnya membacanya dengan benar. Ini disebutnya kalimat menerangkan satu. Ulaika yu'minuna bi, dan merekalah yang beriman kepada Al-Quran tersebut. Ini adalah kalimat menerangkan poin kedua. Nah, ini tidak boleh dipisahkan.
maka yang benar berarti tidak boleh wakaf di haqqat tilawati. Jadi boleh gini, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Nah, nggak boleh di situ. Kenapa? Karena dalam kaidah bahasa Arabnya tidak boleh dipisah antara kalimat penerangkan dengan yang diterangkan. Kalaupun berhenti, harus diulang lagi. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Nah, kayak gitu. Saya hanya ingin menjelaskan ikhwan iman, setelah kita menggunakan kaidah ilmu, ada kalanya ada sisi kritisnya di situ. Jadi tidak wakaf tidak, makanya Bapak Ibu kalau punya mushaf cetakan Mesir dan Madinah, Ibu tidak akan menemukan wakaf di kalimat haqqa tilawati. Tapi Ibu akan menemukan, Bapak akan menemukan haqqa tilawati ada di mushaf Indonesia. Nah, kayak gitu. Termasuk di bab tafsir, tentu asal ada dasar kajiannya, ada ahlinya. Makanya kata ihdinas ini saya lebih sepakat kepada kata at-taufiq. Apa bedanya al-irsyad sama at-taufiq ikhwan iman? Kalau at-taufiq dibuat cocok terhadap amal soleh, kalau irsyad diantar sampai melakukan amal soleh, namanya irsyad. Bisa dipahami ikhwan iman? Ya, jadi sekali lagi makna ihdina, ya Allah berikanlah kami taufik, ya Allah berikanlah kami kecocokan terhadap amal soleh yang telah Engkau jelaskan. Ini disebutnya ihdina. Juga urgensinya telah dibahas di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ternyata ciri orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah apa ikhwan iman? Diberikan taufik untuk beramal soleh. Oke, gitu ya. Selanjutnya akan bahas ikhwan iman kata dari as-siratal mustaqim. Ya, sekarang kita akan bahas makna as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Oke. Nah, ini as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ikhwatul iman, makna as-siratal mustaqim ini di dalam rujukan kitab-kitab tafsir itu tidak lepas dari dua hal. Ada yang menafsirkan as-siratal mustaqim adalah al-Islam. Yang selanjutnya ada namanya kitabullah. Jadi, yuk kita perhatikan ikhwat iman. Ihdina, ya Allah, berikanlah kami taufik, kalau diartikan Islam, untuk bisa masuk ke dalam Islam. Dua, ya Allah, berikanlah kami taufik agar senantiasa di atas Islam. Ya, senantiasa di atas Islam. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bukankah kita udah Islam nih? Apa butuh nggak doa ini kalau artinya Islam? Oh jadi teman ya, apakah butuh? Kan kita udah Islam, kita udah masuk Islam, apakah masih butuh menyampaikan doa ini? Ini sangat masih dibutuhkan ya, Pak. Bahkan Allah mengajarkan kita untuk memohon ini berapa kali ikhwan iman? 17 kali minimal. Ya, permohonan untuk senantiasa dalam Islam. Ini semakna juga dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali sudah hafal ya ikhwan iman. Kalau yang belum hafal boleh ya muqalliban qulub. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala wahai yang membolak-balikan hati, sabbit,
teguhkanlah qalbi, hati kami, ala dinika, untuk senantiasa di atas agamamu. Nah, ini semakna dengan ihdinas siratal mustaqim. Ini ditanya Rasulullah sama istrinya Ummu Salamah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sangat banyak memohon doa yang muqallibal qulub? Kata siapa? Kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, wahai istriku, tidak ada hati Bani Adam kecuali di antara dua jari Ar-Rahman, dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa syaa. Allah akan membolak-balik hatinya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a mustaqim. Barang siapa yang dikehendakinya, dia akan mustaqim. Ada yang dikehendaki insya'azal, dan ada yang dikehendakinya tersesat, jadi tersesat. Oleh karena itu, kata Rasulullah, beliau sangat banyak memohon ya muqallibal qulub. Kalaulah Rasulullah sudah banyak membaca doa ini, apalagi kita. Bisa dipahami, untuk bisa memahami betapa pentingnya al-Islam. Ikhwatiman pernah mendengar ulama namanya Barsisor ya. Kalau di kalangan Buddha nama Barsesa ya. Kalau di kalangan Buddha itu Barsesa. Nah, ikhwatiman Allah, ini Barsisor ini dikisahkan adalah salah satu ulama yang taat ibadah sampai iblis putus asa gimana cara menggodanya. Nah, di dalam kitab Talbisul Iblis karangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ikhwatul Iman, Ibnu Qayyim menyampaikan sebuah kisah ini, dan ruang pertama iblis menggoda manusia adalah menggoda supaya manusia itu tidak senang menuntut ilmu agama. Nah, ini penting Ikhwatul Iman tentang kisah Barsisor. Jadi Barsisor ini sangat sulit digoda oleh iblis. Akhirnya ada pasukannya iblis namanya Syaitan punya ide, saya bisa menggoda Barsisor ini. Maka kata iblis, coba silakan. Akhirnya si setan ini berubah wujud Ikhwatul Iman menjadi manusia. Menjadi manusia yang rajin ibadah, bahkan menunjukkan ibadahnya bisa mengalahkan Barsisor. Nah, Ikhwatul Iman rahimahullah, kemudian Barsisor ya bahasanya maka taji ibadahnya yang dan bertanya, saya belum menemukan ahli ibadah melebihi engkau. Ini gimana caranya engkau rajin ibadah siga kieu? Maka si setan mengatakan, saya rajin ibadah, sebelumnya saya harus melakukan dosa dulu. Cek setan teh. Ahmadnya mungkin hiji jami ngelakukan dosa bakal nganterkeun karena kebaikan. Sakabeh dosa oge bakal nganterkeun karena keawanan. Nyoba saeutik bakal bahaya. Tapi ini muktosna api. Nah itu. Maka Ikhwatul Iman rahimahullah, ditawarilah Barsisor ini untuk melakukan dosa. Lalu apa dosa yang aku harus lakukan? Maka kata beliau, membunuh. Dan nggak bisa ngebunuh. Ya udah berzina aja. Nggak bisa. Nggak mungkin saya berzina, dosanya gede. Ya udah ini mabok-mabokan. Nah, pas bagian mabok-mabokan dia ringan. Padahal ini umul khabais. Adalah induk dari kejahatan, yaitu khamr. Khamrun itu ma khammarul aqwa, yang akla, yang menutup akal. Namanya khamr. Sifat sebetulnya khamr. Nah, Ikhwatul Iman, apa yang terjadi? Akhirnya udah teler, maaf, perempuannya dizinahi, kemudian diketemukan oleh suaminya, akhirnya suaminya yang ribut ini kemudian dibunuh oleh Barsisor. Ya namanya udah zaman Nabi Musa udah ada rajam. Kemudian ketika akan dirajam, itu setan menawarkan, saya akan selamatkan dengan syarat kamu mengakui saya sebagai Tuhan dan saya bisa menyelamatkan kamu, bukan Allah. Setelah kita kaji, kita pahami Ikhwatul Iman bahwa betapa pentingnya makna dari kata ihdinas siratal mustaqim dan juga turunannya. Ini jadi dalil. Ini ihdinas siratal mustaqim sampai 17 kali. Kalau yang muqallibal qulub hampir tidak pernah lepas setiap hari Rasulullah. Bahkan termasuk doa paling banyak dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Ini artinya betapa pentingnya taufik dan hidayah. Dan yang lebih besar lagi namanya apa, Ikhwatul Iman? Mohon maaf Ikhwatul Iman, dan untuk menutup pada tafsir yang ke-6 dulu. Abu Thalib tahu nggak Ikhwatul Iman bahwa Islam itu benar? Tahu. Yang nyuruh Zaid bin Harisah
untuk mengikuti Nabi Muhammad? Siapa? Abu Thalib. Ikuti Muhammad, sesungguhnya fa'innahul haq. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu benar. Itu Abu Thalib. Berarti Abu Thalib udah dapat hidayah? Udah dapat hidayah. Raja Heraklius, saya sudah bahas pada pembahasan sebelumnya. Raja Heraklius sudah tahu. Ditanya apakah di dalam Al-Quran itu ada penjelasan Siti Maryam, Nabi Aisyah, siapa pengikut Nabi Muhammad. Ternyata banyak orang miskin. Memang dari dulu juga pengikut Nabi-Nabi itu banyaknya orang miskin. Ya, raja atau bukan. Kalau raja, mantan raja, keluarganya, maka dia dakwah itu usaha untuk mengembalikan lagi hegemoni kerajaannya. Tapi bukan rakyat biasa. Oh, berarti benar ini adalah nabi-nabi yang sudah diisyaratkan di dalam Injil. Udah mau Islam, ikhwat iman, kata menterinya, kalau kamu masuk Islam akan dicabut kedudukan sebagai raja dan akan didemo oleh masyarakat Romawi. Akhirnya Raja Romawi udah dapat hidayah belum? Sudah didakwahi, tapi tidak mendapatkan. Nah ini ibadahnya rahimahullah. Untuk apa? Nanti sambil jalan ayat ke-7 kita pun akan usahakan untuk diselesaikan. Tapi sebelum itu supaya menambah semangat dalam kajian ini untuk ayat ke-7-nya, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu untuk tafsir ayat ke-6. Silakan ya, selanjutnya. Ada Bu? Betul. Itu ya. Baik. Jadi kelima, kalau mau jujur, jadi nanti ada pembahasan tentang urutan turun. Maka kalau turun itu urutan selanjutnya ayat ke-1, ayat ke-5. Urutan wahyu selanjutnya bukan ayat ke-6. Bukan ayat ke-6. Ya, di antaranya yang turun selanjutnya adalah, kalau tidak salah ya, saya nanti lihat rujuk lagi dalam kitabnya, itu adalah surah Al-Duha. Karena setelah turun itu, setelah turun ayat Iqra, itu wahyu nggak turun-turun. Rasul itu sedih. Makanya setelah itu banyak yang kemudian kalau bahasa itu ya membuli Nabi Muhammad, diganggu Nabi Muhammad. Kasihan Nabi Muhammad ditinggalin sama Allah, ya, ditinggalin sama Tuhannya, gitu kan ya. Sampai Nabi Muhammad tidak ada satu yang paling membuat beliau baper dalam hidupnya. Itu ketika mendengar bahwa beliau ditinggalin sama Allah. Sampai-sampai Allah harus meyakinkan Nabi Muhammad dengan kata sumpah. Sumpah itu kan untuk meyakinkan. Pak, saya perlu nggak sumpah menjelaskan ke Bapak bahwa ini spidol? Ya perlu kan? Untuk apa saya menjelaskan ke Bapak ini spidol? Bapak pasti yakin ini spidol kan? Baru kalau saya katakan, Pak, ini api. Nah, ulangan. Tapi beneran ini api. Maka saya harus bersumpah, bener Pak, ini api, coba aja pegang. Sampai saya bersumpah, bener ya? Ini Allah bersumpah ikhwatiman wadduha, demi waktu duha. Ini berapa kali ya Allah menjelaskan tentang waktu, bahkan waktu duha ini terhitung sering Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ini berarti kalau sekolah ingin maju, ini harus memperhatikan waktu duha. Wah, ya, ini makna tarbawiyah atau pendidikannya. Walaili idza saja, demi malam apabila telah terang. Kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nabi Muhammad, Allah tuh tidak pernah sekali-kali meninggalkan kamu. Ini saking ingin betapa psikologi Nabi Muhammad hancur karena ucapan kafir Quraisy. Coba aja Nabi Muhammad juga, tapi Nabi Muhammad mah pernah deh lamun apa ditinggalkan ku Allah. Kira-kira hidup kita terbakar apa ya, Pak? Ditinggalkan ke sana. Ini penting bagi kita. Ya, Nabi Muhammad SAW baper nate pas sampai ditinggalkan oleh Allah. Nah, urutan depan justru Al-Duha. Selanjutnya ada yang mengatakan urusan kedua itu adalah ya ayyuhal mudaththir. Kalau ayat ini kalau tidak salah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, lalu kenapa Al-Fatihah yang pertama? Baik ikhwatiman, ketika penyusun Al-Quran ada hadis. Hadis ini disusun oleh siapa? Ada hadis tentang tentang urutan Al-Quran.
surah apa dulu. Nah, kemudian ketika menyusun Al-Quran, Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, beliau katakan ada hadis-hadisnya, Al-Fatihah, Al-Fatihah begini, apa ya ini, urutannya begini, urutannya begini, urutannya begini. Nah, kemudian muncullah ilmu disebutnya Adul-Ay. Apa Adul-Ay? Ilmu tentang penghitungan ayat. Ilmu tentang penghitungan ayat. Nah, kenapa ada perbedaan jumlah ayat? Ini tergantung kepada pemahaman Nabi Muhammad berhenti di mana. Jadi ikhwat iman perlu diketahui, di zaman Rasul nggak ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, enggak. Tapi sahabat memahaminya Nabi selalu berhenti di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti itu Nabi di situ. Makanya ketika wakaf, oh ini tuh ayat 2. Bisa kami ikhwat iman. Jadi zaman Rasul ke ayat. Kapan ada ayat? Adalah generasi tabi'ut tabi'in. Singkatnya lebih banyak deh, ikhwan ya. Nanti ada ilmu khusus lagi. Ini ada kalau masuk jurusan ilmu Al-Quran yang dibahas. Jadi kenapa Al-Fatihah yang pertama itu langsung wahyu dari Allah, diurutkan. Ayat pertamanya ini, surah pertamanya ini, surah pertamanya ini, ayatnya ini, sampai akhir. Termasuk nanti ikhwat iman ada perdebatan tentang apa? Yaitu tentang surah At-Taubah ayat terakhir, ikhwat iman. Nanti dibuka di rumah ya. Yang tentang Nabi Muhammad, betapa beliau sangat berat menanggung beban kita, dakwah ngingetan umatnya. Dan itu tidak perlu kita ragukan lagi bagaimana Nabi Muhammad nepika tetap memohon apa? Memohon doanya itu ditangguhkan nanti di hari kiamat. Jadi setiap nabi itu ada satu doa mustajab yang bisa digunakan di dunia atau di akhirat. Dan semua nabi sudah menggunakannya. Nabi Nuh sudah menggunakan untuk menghancurkan umatnya. Nabi Muhammad eta Taif terus kabaledogan anjeunna tos getihan, tos umat di sajamana getihan udah ditawarin. Nabi Muhammad sok ngadoa, make eta doa nu mustajab teh. Jawabanna la innahum qaumun la yafqah. Sesungguhnya mereka kaum yang tidak paham. Bayangkeun Pak sabaredog. Namun Abi jadi nabi ada apa? Sekalian di Gunung Cermena malaikat Jibril. Sekalian di Gunung Guntur di Garut dipakai ya. Itu Nabi Muhammad. Innahum qaumun la ya'lamun. Nah, di ayat itu yang At-Taubah terakhir, jadi Pak, setiap ayat ini harus ada saksinya. Sekali lagi, ayat ini harus ada saksinya setiap ayat itu. Nah, ayat yang terakhir ini disampaikan oleh satu sahabat. Hanya satu saksinya siapa? Satu sahabat saja dalam penyusunan Al-Quran ini. Tapi Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa nilai sahabat ini, saya lupa lagi namanya, adalah senilai dengan 2 persaksian. Sekali lagi senilai dengan persaksian. Ini panjang banget. Intinya Ibu, kenapa Al-Fatihah ini yang pertama? Jadi ada ayat yang turun pertama, ada yang disebut dengan susunan Al-Quran. Dan susunan Al-Quran itu dari siapa ya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Al-Quran itu diturunkan bukan berdasarkan seperti unsur ilmiah 1-7, tapi sesuai dengan kejadian. Contoh, misalkan ada kasus Siti Aisyah yang difitnah, turun ayat yang berkaitan tentang itu. Bisa dipahami buat iman. Ada kasus contoh Nabi Muhammad yang dibully ketika anak laki-lakinya semua meninggal, Pak, termasuk Ibrahim. Ibrahim itu kan meninggal pada usia berapa? Lagi lucu-lucunya, 1,5 tahun. Ketika meninggal, bayangin ikhwat iman, ya kan udah sedih pada waktu itu ikhwat iman, masyarakat Mekah mengatakan Nabi Muhammad itu abtar. Apa abtar tuh? Orang yang terputus, tidak ada regenerasi. Tidak ada regenerasi, karena kalau di zaman lalu itu kalau nggak ada laki-laki itu Pak, hina banget. Hina banget ya. Kasihan Muhammad itu abtar. Allah membantah, wahai Nabi Muhammad, inna a'tainakal kautsar. Ada yang mengatakan al-kautsar ini kenabian, ada yang bukan telaga. Jadi Nabi Muhammad masih hidup, Allah menjamin ada telaga. Ini adalah metode pendidikan ikhwatul iman. Kalau ada orang yang sedang dibully sedih, ayo dibimbing. Ada sedikit bapak dipaskan. Ini metode Allah. Nabi Muhammad, kamu tuh udah dikasih nikmat yang banyak, udah dijamin al-kautsar nanti di surga. Kamu sedih, kamu sedih. Karena Nabi Muhammad imannya tinggi.
diberikan kenikmatan akhirat langsung bahagia. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu, karena kau sudah diberikan kenikmatan yang ini, ayo tujukan sholat dan juga kurban ini hanya untuk Allah. Tong yang utang misalnya, sholat yang saja mana karena Allah. Kemudian inna syani, sesungguhnya yang menghina kamu itu yang abtar, yang membuli Nabi Muhammad itu yang disebut abtar. Terputus apanya? Terputus pahalanya kalau menghina Nabi Muhammad. Murtad maksudnya. Makanya ada hukum. Bagaimana Pak? Orang yang menghina Nabi Muhammad, kalau dia benar-benar maka murtad, dia harus sadar lagi. Begitu. Jadi Allah menjelaskan hakikat abtarnya. Nah, jadi sekali lagi Bu, bahwa Al-Quran itu turun tidak sesuai dengan urutan Al-Quran yang sekarang, tapi turun sesuai dengan kejadian-kejadian. Namun kemudian Allah melalui malaikat Jibrilnya mengutus bagaimana urutannya. Jadi ada urutan turun wahyu, ada urutan Al-Quran. Nah, urutan Al-Qurannya ada di mana? Ada hadis. Namun kalau dikaji ini panjang ya. Kalau jurusan Al-Quran katanya lama juga untuk mengkaji bab ini. Itu ya. Ada di atas Pak? Bu? Cukup, Pak Dawi? Ada kaitannya apa? Kita setiap manusia nanti akan berjumpa. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Setahu saya ayat ini tidak berkaitan di beberapa literatur tafsir itu tidak dijelaskan memohon untuk selamat di siratal mustaqim. Ayat ini tidak berkaitan itu. Namun memang di dalam hadis yang berkaitan tentang kiamat itu hadisnya mutawatir. Ada namanya jembatan as-siratal. Cuma ada beberapa hadis-hadis dhaif yang mengenai as-siratal mustaqim. Yang sudah pasti bagaimana as-siratal mustaqim ini adalah satu sirat yang sangat benar-benar sulit untuk dilewati. Sebab pada waktu itu yang membedakan kita bisa melalui siratal mustaqim atau tidak adalah tergantung amal kita. Apa dasarnya? Bapak Ibu pernah mendengar Abdurrahman bin Auf, sosok sahabat yang ingin miskin tapi tidak jadi. Beda sedikit dengan Nabi. Cuma yang miskin terjadi. Saya tidak perlu membahas itu ini. Jadi Pak Abdurrahman bin Auf itu luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi kata Rasulullah, beliau mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak. Tahu kayak gitu ikhwati iman, beliau langsung mensedekahkan, mau mensedekahkan semua. Kata Rasul jangan 1/3, tapi terus sedekah 1/3 itu sudah banyak, terlalu banyak, sudah 1/3. Jadi meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya itu lebih baik dibandingkan meninggalkan dalam keadaan fakir. Nah, Abdurrahman bin Auf artinya Pak, untuk melewati as-siratal mustaqim itu tergantung amal. Ya wayahna kalau yang cita-cita biasa secepat kilat melewati siratal mustaqim nanti sedekah udah 2.000. Kalau sewa itu 2.000. Bayar. Jadi hadisnya panjang, ikhwati iman, saya mohon izin untuk menyampaikan lagi hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis riwayat Bukhari ada orang yang pindah as-siratal mustaqim ke surga itu secepat mata memandang. Jadi saya lihat itu langsung pindah ke sana. Itu secepat mata memandang. Ada yang kecepatannya seperti kilat, ada yang kecepatannya seperti naik kuda, ada yang kecepatannya seperti naik angin. Ada ikhwatul iman yang hampir sampai, ini orang munafik. Ada yang orang yang udah mau sampai, udah berdarah-darah, itu dijebloskan ke neraka. Dia ikut orang-orang beriman. Karena memang dulu orang munafik itu ya kayak gitu. Orang beriman, tapi bila hati orang munafik, ya seperti di dunia, gue berhasil nih nipu kaum muslimin, mereka nyangka gue ini Islam gitu, padahal enggak. Maka Allah pun menipu. Yuqadirunallaha walladzi amanu wa ma yasnauna illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka mau nipu Allah dan orang beriman, padahal mereka akan ditipu nanti. Dan sehingga akan berhasil ke surga sama Allah di prank. Akhirnya jatuh ke neraka. Kemudian ada orang beriman, ikhwat iman, yang tercabik-cabik, dagingnya dan sebagainya bagus, bolokotan, itu berdasarkan amal. Memang, mohon maaf Pak Kepala, ada hadisnya. Setelah lolos orang beriman, ini luar biasa ikhwat iman. Lamun ikhwat iman udah masuk ke surga, kira-kira ngapain? Apa yang akan dilakukan?
Amin ya. Amin ya. Mudah-mudahan kita masuk surga langsung lolos lah. Yang secepat kilat ya. Langsung secepat kilat. Apa yang dilakukan Pak? Di dalam hadis riwayat Bukhari, sahabat sejati itu enggak langsung masuk surga. Udah masuk surga itu udah pikiran dia, pikirin udah lebih dari, udah enggak. Justru yang beliau lakukan mencari sahabat. Ya Allah, ini sahabat saya yang dulu mana ini? Kata Allah, coba cari. Itu sahih. Itu panjang hadisnya ikhwati iman. Tentang hadis itu sepaket dengan itu. Kata Allah, coba dicek. Maka ikhwati iman, orang ini singkat ceritanya melihat ternyata sahabatnya yasumuna amanasu. Mereka saum sebagaimana kami saum, mereka sholat sebagaimana sholat, mereka haji sebagaimana haji. Ini kesimpulannya bahwa orang yang sholat, orang yang haji, ada yang dekatkan. Itu sahabat saya gitu Allah. Maka si sahabat ini kata Allah, ya udah tolong 70 orang yang engkau inginkan. Maka dengan ikut rotilah sahabat ini nolong 70 orang ini yang rajin. Jadi ada dosa-dosanya, cuman harus dihapus dulu, maka diselamatkan yang suka sholat. Kemudian si sahabat ini ikhwatul iman rahimahullah ngomong lagi kepada Allah, Allah itu masih ada sahabat saya. Digambarkan oleh Rasulullah bahwa sahabatnya ini lebih banyak dosanya dibandingkan amalnya. Jadi lamun 50-40 lah, dosanya 20-40 diselamatkan lagi. Kemudian orang ini ikhwatul iman, sahabat ini masih melihat sahabatnya. Digambarkan oleh Rasulullah, orang ini amalnya hanya sebiji darah. Sebiji darah. Maka akhirnya dia pun diselamatkan. Maka kenapa ibu sadayana lamun kurang nyadar pun dan termasuk saya pribadi, lamun kurang nyadar bahwa amal kita itu sangat terbatas, minimal tayangan babaturan lu potensi ieu teh bakal di surga. Minimal jagalah ke orang, minimal dikenal lah. Maka minimal gitu. Maka lamun misalkan aya ustaz jeung kita belah selfie ngumpul, kenal bisa gitu. Kan selfie aya ustaz terkenal, ustaz siapa datang foto gitu. Ulah foto nabi ieu gitu. Jadi ikhwatiman ini luar biasa. Ini memang Abu Balas sekali lagi siratal mustaqim itu ada. Hadisnya mutawatir, hadisnya sangat panjang dan bervariasi tentang kisah-kisah yang Allah jelaskan di As-Siratal Mustaqim. Nanti udah beres Siratal Mustaqim, ikhwatiman sebelum ke surga ada nama tempat yang disebut dengan oleh Rasulullah sebagai tempat kisos. Cuman kisos yang ini beda dengan kisos sebelum Siratal Mustaqim. Kalau kisos Siratal Mustaqim itu mengerikan pokoknya. Nanti saya bahas lagi bab kita bab kiamat nanti satu saat. Nanti udah beres Siratal Mustaqim, ada bab kisos. Nah, kalau kisos di sini kalau bahasa kita seperti kita maaf-maafan setelah Idul Fitri. Jadi kisos itu namun halalkan bisnya beresnya lah. Kamari kuring pernah teh kacopot pulsa pakai hotspot sama adiknya gitu. Beres di situ yuk kita masuk surga. Nah itulah ikhwatiman kisah As-Siratal Mustaqim. Insyaallah mudah-mudahan di lain waktu kita akan membahas topik kita ini. Baik ikhwatiman, sepertinya untuk ayat ke-7 kepala kita akan bahas di lain waktu. Ya, untuk tahun ini bab ayat 7 mudah-mudahan ini bisa sampai kita sampaikan. Dan ayat 7 ini adalah tips. Sekali lagi, kalau ini doanya ikhwatiman, ini doanya. Kalau ayat ke-7 itu tips bagaimana cara memperoleh Siratal Mustaqim. Jadi makanya ada bahasa ikhwatiman, doakan usaha kita, doakan cita-cita kita. Doakan usaha kita, berarti usaha kita memperoleh Siratal Mustaqim. Maka kita berdoa kita Siratal Mustaqim. Tapi jangan hanya doakan usaha kita, tapi usahakan doa kita. Ya, doa kita Siratal Mustaqim. Ayo usahain. Nah, jadi luar biasa lengkap panduan dari Allah. Bukan hanya doa, tapi usaha. Nah, usahanya itu ada di ayat 7. Insya Allah Ta'ala kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Baik. Itu saja untuk sementara. Barangkali untuk meluaskan kajian kali ini, barangkali ada yang bertanya lagi untuk ayat ke-6 ini atau coba jika baik kami tadi pada iman mengetahui sakit itu biasa mengucapkan mohon maaf barangkali
dalam kajian ini adalah bahasa kami yang kurang terjaga. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Rasulnya, mari kita usahakan untuk bisa diamalkan dalam kesehari-hari. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan doa yang senantiasa kita lakukan di siratal mustaqim ini dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah kita telah terkutip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تجري الحروف